Kuturunkan suami dan mertuaku di tengah jalan ketika dia mendadak jatuhkan talak di mobil mereka tidak sadar telah menumpang hidup padaku kubuat mereka menyesal menderita seumur hidup. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tak pernah tidur, Rania duduk di meja kerjanya yang luas, dikelilingi oleh dinding kaca yang memantulkan cahaya neon dari gedung-gedung pencakar langit. Sebagai direktur eksekutif di salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia, hidupnya adalah simfoni dari rapat maraton, negosiasi tajam, dan keputusan yang mengubah nasib ratusan karyawan. Pada usia 32 tahun, Rania telah mencapai puncak karir yang banyak orang impikan. Rambut hitam panjangnya yang selalu terikat rapi, mata coklatnya yang tajam, dan senyumnya yang jarang tapi memikat, membuatnya menjadi sosok yang disegani di dunia bisnis. Tapi di balik fasad sukses itu, ada beban yang tak terlihat, beban yang bernama keluarga. Rania menikah dengan Andi 5 tahun lalu. Andi, pria berusia 35 tahun dengan wajah biasa-biasa saja dan senyum yang mudah, adalah seorang pegawai kantor biasa di sebuah perusahaan kecil. Mereka bertemu di sebuah acara amal, di mana Andi terlihat seperti pangeran sederhana di antara kerumunan orang kaya. "Kau berbeda," kata Andi saat itu, memegang tangan Rania dengan lembut. "Kau tak sombong seperti yang lain." Rania tertawa, terpesona oleh kesederhanaannya. Tapi sekarang, setelah 5 tahun, kesederhanaan itu terasa seperti kemalasan yang menyamar. Rumah mereka di kawasan elit Jakarta Selatan adalah milik Rania, dibeli dengan tabungan dari gaji dan bonusnya yang fantastis. Mobil SUV mewah yang parkir di garasi, itu juga hasil jerih payahnya. Bahkan biaya sekolah adik Andi yang kuliah di universitas swasta, tagihan listrik, air, hingga makanan sehari-hari, semuanya ditanggung Rania. Mertuanya, Ibu Siti dan Bapak Hadi, tinggal bersama mereka sejak tahun pertama pernikahan. "Kami sudah tua, Nak," kata Ibu Siti saat itu, dengan suara manja yang membuat Rania tak bisa menolak. "Andi anak satu-satunya. Kau pasti mengerti." Rania mengerti. Tapi semakin hari, pemahaman itu berubah menjadi kelelahan. Pagi itu, seperti biasa, Rania bangun pukul 5 pagi. Ia berlari di treadmill di gym rumah sambil memeriksa email. Setelah mandi, ia turun ke dapur untuk membuat sarapan sederhana, roti panggang, telur, dan kopi hitam. Andi masih tidur. Seperti biasa, mertuanya sudah duduk di meja makan, menunggu. "Rania, kopinya mana?" tanya Ibu Siti tanpa melihat ke atas dari ponselnya. "Hari ini aku mau ke mall, beli baju baru. Uang saku kemarin sudah habis." Rania menarik napas dalam-dalam, menuangkan kopi ke cangkir Ibu Siti. "Ibu, kemarin kan sudah saya transfer 5 juta. Untuk apa lagi?" Ibu Siti menggelengkan kepala, seolah Rania tak paham. "Itu untuk belanja bulanan. Hari ini ada diskon di mall. Aku mau beli tas. Kau kan sukses, Nak. Bagi-bagi rezeki dong." Bapak Hadi, yang duduk di samping, hanya mengangguk sambil membaca koran. "Iya, Rania. Kami ini orang tua. Sudah seharusnya kau urus." Andi bilang, "Kau yang pegang keuangan rumah tangga." Rania merasa dada sesak. Andi memang pernah bilang begitu. Tapi itu karena ia tak pernah berkontribusi. Gaji Andi yang pas-pasan hanya cukup untuk bensin motornya dan rokok. Sisanya, Rania. Selalu Rania. Ia ingat betapa dulu, saat baru menikah, ia bahagia bisa membantu. Tapi sekarang, sikap mertuanya yang sombong membuatnya muak. Mereka tak pernah bilang terima kasih. Malah, mereka sering mengkritik. "Rumah ini terlalu modern. Tak ada nuansa kampung," keluh Ibu Siti suatu hari. "Kau harus beli perabot kayu jati, biar seperti rumah kami dulu." Andi akhirnya bangun, menguap lebar sambil duduk di meja. "Pagi, sayang," katanya, mencium pipi Rania sekilas. "Hari ini aku lembur, mungkin pulang malam." "Lembur lagi? Kemarin juga begitu," balas Rania, mencoba menahan nada kesal. Andi mengangkat bahu. "Kerja, lah. Kau kan tahu, perusahaan lagi sibuk."
Rania tahu, Andi sering lembur, yang sebenarnya adalah nongkrong dengan teman-temannya. Ia pernah memeriksa ponselnya diam-diam, melihat pesan dari seorang wanita bernama Lina. "Kapan lagi kita ketemu?" tulis Lina. Andi balas, "Nanti malam, setelah lembur." Tapi Rania diam. Ia tak mau ribut dulu. Ia punya rencana lebih besar. Setelah sarapan, Rania berangkat ke kantor. Di perjalanan, ia menelepon sahabatnya, Maya. "Aku capek, Mei. Mereka seperti parasit. Aku yang bayar semuanya, tapi mereka anggap itu hak mereka." Maya, yang tahu seluk-beluk hidup Rania, menghela napas. "Kau terlalu baik, Ran. Kenapa tak bilang saja? Kau pewaris perusahaan ayahmu yang besar itu. Mereka tak tahu kan?" Rania tersenyum tipis. "Ya, itu rahasia terbesarnya. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, meninggal 10 tahun lalu, meninggalkan warisan berupa saham mayoritas di perusahaan teknologi." Rania sengaja menyembunyikannya dari Andi dan mertuanya. Tak mau pernikahannya karena uang. Ia bekerja keras, naik jabatan atas kemampuannya sendiri. Tapi sekarang, rahasia itu mulai terasa seperti senjata. Di kantor, hari berlalu dengan rapat demi rapat. Sore hari, Rania pulang dengan pikiran penuh. Ia menemukan mertuanya di ruang tamu, menonton TV sambil makan camilan mahal yang ia beli. Andi belum pulang. "Rania, besok aku mau ke salon," kata Ibu Siti. "Transfer ya, 2 juta cukup." Rania mengangguk lemah, tapi dalam hati, ia memutuskan. Ini harus diubah." Malam itu, saat Andi pulang larut, Rania menyambutnya dengan senyum. "Sayang, bagaimana kalau kita liburan keluarga? Ke Bali, misalnya. Aku yang atur semuanya." Andi terkejut, tapi setuju. "Bagus juga. Mertua pasti senang." Ibu Siti dan Bapak Hadi antusias. "Akhirnya kau punya ide bagus, Nak," kata Ibu Siti. "Pasti hotel bintang 5 ya?" Rania mengiyakan, tapi matanya dingin. Ini bukan liburan biasa. Ini upaya terakhirnya memperbaiki hubungan. Jika gagal, ia siap melepaskan semuanya. Malam itu, ia tidur dengan pikiran tenang untuk pertama kalinya. Besok, perubahan dimulai. Di kamar mandi, Rania melihat bayangannya di cermin. "Kau kuat," bisiknya pada diri sendiri. "Mereka tak tahu siapa kau sebenarnya." Ia ingat masa kecilnya, dibesarkan oleh ayah yang mengajarinya mandiri. "Jangan pernah bergantung pada orang lain," kata ayah dulu. Tapi Rania telah bergantung pada harapan palsu akan keluarga bahagia. Sekarang, saatnya bangun. Pagi berikutnya, persiapan liburan dimulai. Rania memesan tiket pesawat dan hotel, semuanya atas namanya. Mobil SUV-nya akan digunakan untuk perjalanan ke bandara. Andi dan mertuanya excited, tapi Rania diam-diam merencanakan. Jika selama liburan ini mereka masih sama, sikap sombong dan tak tahu terima kasih, maka ini akhir. Hari berlalu dengan cepat. Malam sebelum berangkat, Rania duduk di balkon, memandang kota. Angin malam menyentuh wajahnya, membawa aroma hujan. "Ini kesempatan terakhir," gumamnya. "Jika mereka tak berubah, aku akan buat mereka menyesal." Liburan itu seharusnya menyatukan, tapi bagi Rania, itu pintu menuju kebebasan. Ia tak tahu, perjalanan itu akan menjadi titik balik yang tak terlupakan, di mana rahasia-rahasia akan terungkap, dan balas dendam akan dimulai. Langit Jakarta masih kelabu saat Rania bangun sebelum fajar. Cahaya lampu jalan yang menyelinap melalui celah-celah tirai kamarnya memberikan kilau lembut pada wajahnya yang tegang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Andi yang masih terlelap. Dengkuran pelannya memecah keheningan. Pikiran Rania melayang ke masa lalu, ke rahasia yang ia simpan rapat-rapat selama 5 tahun pernikahan. Rahasia itu adalah warisan ayahnya, seorang pengusaha teknologi yang mendirikan salah satu perusahaan raksasa di Indonesia. Ketika ayahnya meninggal 10 tahun lalu, Rania mewarisi saham mayoritas, tapi ia memilih untuk menyembunyikannya.
Ia tak ingin Andi atau siapapun menikahinya karena uang. Tapi sekarang, rahasia itu bukan lagi sekadar beban. It's a weapon. Rania berjalan pelan menuju ruang kerja pribadinya di lantai atas rumah. Ia membuka laptop dan memeriksa email dari pengacaranya, Pak Budi, yang mengelola trust fund warisannya. Semuanya aman. Nia, tulis Pak Budi. Kapan kau akan mengambil alih penuh? Perusahaan butuh wajahmu. Rania menutup email itu tanpa membalas. Ia belum siap. Tapi waktu sepertinya semakin mendesak. Di laci meja, ia mengambil sebuah buku catatan kecil, di mana ia mencatat setiap pengeluaran untuk keluarga Andi selama ini, biaya sekolah adik Andi, renovasi rumah mertua di kampung, bahkan tagihan rumah sakit Ibu Siti tahun lalu. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Tapi tak pernah ada ucapan terima kasih. Hanya tuntutan lebih. Flashback ke awal pernikahan mereka membanjiri pikirannya. Andi dulu begitu manis, mengantar Rania pulang dari kantor dengan motor tuanya, membawakan bunga murah dari pinggir jalan. Aku tak punya banyak, tapi aku punya cinta, katanya suatu malam, dan Rania percaya. Tapi setelah menikah, Andi berubah. Ia berhenti berusaha, menyerahkan semua tanggung jawab keuangan pada Rania. Mertuanya lebih parah. Ibu Siti, dengan nada manis tapi penuh perhitungan, selalu berkata, "Kau istri Andi, tugasmu menjaga keluarga kami." Bapak Hadi lebih pendiam, tapi matanya selalu penuh harap setiap Rania pulang dengan tas belanjaan. Kembali ke kenyataan, Rania menutup buku catatan itu dan menatap jam. Pukul 5.30. Ia harus menyiapkan diri untuk hari ini, hari terakhir sebelum perjalanan liburan ke Bali. Tapi pikirannya tak bisa lepas dari penemuan 2 minggu lalu. Saat Andi tertidur dengan ponsel terbuka di sofa, Rania memeriksanya. Ada pesan dari seorang wanita bernama Lina. "Kapan kita ketemu lagi, sayang? Aku kangen." Jantungan Rania seperti berhenti. Ia scroll lebih jauh, menemukan foto-foto Andi dan Lina di kafe, di bioskop, bahkan di hotel. Rania tak menangis saat itu. Ia hanya duduk diam, merasakan amarah membakar dadanya. Tapi ia tak akan bertindak gegabah. Ia akan menunggu momen yang tepat. Pagi itu, suasana di rumah seperti biasa, tegang di balik topeng harmoni. Rania membuat sarapan, nasi goreng dan telur mata sapi, sambil mendengar Ibu Siti mengeluh tentang tetangga yang membeli mobil baru. "Kita kapan ganti mobil, Ran? SUV ini sudah ketinggalan zaman," katanya, mengunyah nasi dengan santai. Rania tersenyum tipis. "Nanti kita pikirkan, Bu." Ia tahu mobil itu baru berumur 2 tahun, dibeli dengan bonusnya. Tapi Ibu Siti tak pernah peduli dari mana uang itu datang. Asal ada. Andi muncul dengan wajah mengantuk, mencium pipi Rania sekilas sebelum duduk. "Koperku sudah kau siapkan, sayang?" tanyanya tanpa melihat. "Sudah," jawab Rania, menahan nada sarkastik. "Semua koper sudah di bagasi mobil." Bapak Hadi, yang sedang membaca koran, menambahkan, "Jangan lupa bawa jaket, Andi. Bali katanya lagi hujan." "Rania, kau sudah pesan hotel bintang 5, kan?" Rania mengangguk, tapi pikirannya sibuk merancang. Liburan ini adalah ujian terakhir. Jika Andi dan mertuanya tetap memperlakukannya seperti ATM berjalan, ia akan bertindak. Ia sudah menghubungi sopir pribadinya, Pak Joko, untuk memastikan mobil dalam kondisi prima. Ia juga memesan tiket pesawat pulang hanya untuk dirinya sendiri, tanda bahwa ia siap meninggalkan mereka jika perlu. Siang itu, Rania ke kantor untuk menyelesaikan beberapa urusan sebelum liburan. Di ruang rapat, ia memimpin presentasi dengan percaya diri, tapi pikirannya tak bisa lepas dari Andi. Ia tahu perselingkuhan itu bukan sekadar iseng. Lina, dari foto-foto yang ia lihat, adalah wanita muda dengan gaya hidup mewah. Rania curiga Andi menggunakan uangnya untuk membiayai Lina. Ia memeriksa mutasi rekening bersama mereka sebulan lalu dan menemukan penarikan tunai besar yang tak bisa dijelaskan. Andi beralasan itu untuk keperluan kantor. Tapi Rania tahu itu bohong. Sore itu, ia bertemu Maya di sebuah kafe di Senopati. "Maya,
sahabatnya sejak kuliah, adalah satu-satunya orang yang tahu rahasia warisan Rania. Kau harus cerai, Ran, kata Maya, mengaduk kopinya. Mereka tak menghargaimu. Andi selingkuh. Mertuamu parasit. Apalagi yang kau tunggu? Rania menatap cangkirnya. Aku ingin mereka sadar. Mei. Sadar bahwa selama ini mereka hidup dari hasil kerjaku. Aku ingin mereka menyesal. Maya mengangguk. Tapi matanya penuh kekhawatiran. Hati-hati, Ran. Balas dendam itu seperti api. Bisa membakarmu juga. Rania tersenyum dingin. Aku tahu batasnya. Malam itu, Rania memeriksa kembali rencana perjalanan. Mobil akan berangkat pagi-pagi menuju bandara. Ia sengaja memilih rute yang melewati jalanan sepi di pinggiran Jakarta, bukan tol utama. Jika mereka membuatku marah di jalan, gumamnya pada diri sendiri. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Sebelum tidur, Rania membuka laci dan mengambil foto lama ayahnya. Pak, aku tak akan mengecewakanmu, bisiknya. Ayahnya dulu mengajarinya untuk kuat, untuk tak membiarkan orang lain menginjak harga dirinya. Tapi selama ini, ia terlalu lunak demi menjaga rumah tangga. Sekarang, ia akan menunjukkan siapa Rania sebenarnya. Andi masuk ke kamar, menguap. Kau belum tidur? Besok pagi kan berangkat. Rania menutup laci dengan pelan. Iya, aku cuma memeriksa sesuatu. Tidur duluan, sayang. Andi mengangguk dan segera terlelap. Rania menatapnya, merasakan campuran rasa sayang dan kebencian. Dulu, ia mencintai Andi karena kesederhanaannya. Tapi sekarang, kesederhanaan itu hanyalah topeng kemalasan dan pengkhianatan. Ia memejamkan mata, membayangkan momen ketika Andi dan mertuanya akan menyadari betapa mereka bergantung padanya. Momen itu semakin dekat. Di luar, hujan mulai turun, menciptakan ritme pelan di jendela. Rania tersenyum kecil. Hujan selalu membuatnya tenang, seperti alam memberi isyarat bahwa perubahan besar akan datang. Besok, perjalanan itu bukan hanya menuju Bali, tapi menuju titik balik hidupnya. Ia akan memberikan mereka kesempatan terakhir untuk berubah. Jika tidak, ia siap membuat mereka menyesal selamanya. Matahari pagi baru saja menyembul di ufuk Jakarta, mewarnai langit dengan semburat oranye pucat. Rania sudah siap di belakang kemudi SUV hitamnya yang mengilap. Mesin menyala pelan di garasi rumah mewahnya. Koper-koper sudah tersusun rapi di bagasi, masing-masing ditandai dengan label nama. Miliknya, Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi. Rania mengenakan kemeja putih sederhana dan celana jeans, tapi auranya tetap memancarkan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Ia memeriksa ponselnya sekali lagi, memastikan tiket pesawat dan reservasi hotel terkirim ke emailnya. Semuanya sempurna, kecuali suasana di dalam mobil yang sebentar lagi akan menjadi medan perang. Andi keluar dari rumah dengan langkah malas, mengenakan kaos polo yang sedikit kusut dan celana pendek. Ia membawa secangkir kopi to go. Aroma robusta menusuk hidung Rania. Pagi, sayang, katanya sambil membuka pintu penumpang depan. Kau yakin mau nyetir sendiri? Kita kan bisa panggil supir. Rania tersenyum tipis. Tangannya menggenggam kemudi lebih erat. Aku ingin nyetir. Andi, ini liburan keluarga. Aku ingin semuanya terasa personal. Andi mengangkat bahu. Tak curiga. Ia sibuk mengecek ponselnya. Mungkin membaca pesan dari Lina, pikir Rania. Amarahnya mulai membuncah. Tapi ia menahannya. Belum saatnya. Tak lama, Ibu Siti dan Bapak Hadi muncul. Keduanya mengenakan pakaian yang jelas dibeli dengan uang Rania. Ibu Siti dengan dress floral mahal dan tas branded. Bapak Hadi dengan kemeja linen yang ia puji sebagai pakaian orang kaya. Mereka naik ke jok belakang, langsung mengeluh. AC-nya kurang dingin, Ran, kata Ibu Siti, mengipasi wajahnya dengan brosur perjalanan. Kau harus servis mobil ini. Masa mobil sekelas ini panas begini? Rania menyalakan AC lebih kencang tanpa berkomentar. Bapak Hadi menambahkan, iya, dan joknya keras. Kau harus ganti mobil tahun depan.
Andi bilang kau dapat bonus besar, kan? Rania menatap Andi lewat kaca spion. Bonus besar? Andi bilang begitu? Tanyanya. Nadanya datar tapi menusuk. Andi tergagap. Maksudku, kan kau selalu sukses di kantor. Pasti ada bonus. Lah. Ia tertawa canggung. Tapi Rania tahu ia berbohong. Bonus terakhirnya memang besar. Tapi Andi tak pernah tahu jumlah pastinya karena Rania menyimpan keuangan pribadinya di rekening terpisah. Perjalanan dimulai. Rania sengaja memilih rute melalui jalan pinggiran Jakarta menuju bandara, bukan tol yang lebih cepat. Jalanan sempit dan berkelok, dikelilingi sawah dan pohon-pohon kelapa, memberikan suasana tenang yang kontras dengan ketegangan di dalam mobil. Radio memainkan lagu pop ringan, tapi tak ada yang bernyanyi atau mengobrol santai. Ibu Siti mulai bicara soal rencana di Bali. Rania, kau sudah pesan spa di hotel, kan? Aku mau massage setiap hari, katanya, membolak-balik majalah mode di tangannya. Dan restoran seafood itu, yang terkenal di Jimbaran. Aku mau makan lobster. Lobster mahal, Bu, balas Rania, tetap fokus ke jalan. Kita bisa pilih menu lain yang lebih hemat. Ibu Siti mendengus. Hemat? Kau kan kaya, Ran. Jangan pelit sama keluarga. Andi, bilang dong sama istrimu. Andi, yang sibuk dengan ponselnya, hanya mengangguk. Iya, Ran, jangan pelit. Ini kan liburan. Rania merasakan darahnya mendidih. Liburan ini aku yang bayar. Andi, semuanya. Tiket, hotel, bahkan bensin mobil ini. Kalau aku mau hemat, itu hakku, bukan? Suasana langsung membeku. Ibu Siti memandang Rania dengan mata menyipit. Wah, sekarang kau mulai ngomong hak, ya? Istri macam apa yang bicara begitu sama suami dan mertua? Bapak Hadi menimpali. Rania, kau tahu posisimu. Andi kepala keluarga. Kau cuma membantu. Rania ingin tertawa keras. Tapi ia menahan diri. Membantu? Ulangnya pelan. Baik, kita lihat nanti siapa yang sebenarnya membantu siapa. Perjalanan berlanjut dalam diam yang canggung. Jalanan semakin sepi. Hanya sesekali dilewati truk atau motor. Rania sengaja memperlambat laju mobil, membiarkan ketegangan membesar. Ia tahu, momen ini akan datang. Dan benar saja. Di tengah jalan yang dikelilingi sawah tanpa rumah di kejauhan, Andi tiba-tiba membuka mulut. Rania, aku mau bicara serius, katanya. Nadanya tiba-tiba keras. Ia mematikan radio, membuat mobil terasa lebih hening. Aku pikir-pikir, pernikahan kita tak bisa dilanjutkan. Kau terlalu sibuk, terlalu dominan. Aku tak bahagia. Rania memperlambat mobil, jantungnya berdegup kencang. Tapi bukan karena terkejut. Ia sudah menduga ini. Maksudmu apa, Andi? Tanyanya. Suaranya dingin seperti es. Andi menatap lurus ke depan, menghindari mata Rania. Aku talak kau, Rania. Kita cerai. Ibu Siti terkesiap. Tapi bukan karena sedih. Bagus. Andi, sudah saatnya kau ambil kendali. Wanita ini terlalu sombong. Bapak Hadi mengangguk setuju. Benar. Istri harus tahu tempatnya. Rania tak berkata apa-apa. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, memarkir mobil di pinggir jalan yang sepi. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Ia mematikan mesin, lalu menoleh ke Andi dan mertuanya. Kalian yakin? Tanyanya. Suaranya tenang tapi penuh ancaman. Andi mengangguk. Wajahnya penuh keberanian palsu. Yakin. Aku tak mau hidup begini lagi. Rania tersenyum. Tapi senyumnya membuat bulu kuduk Andi berdiri. Baik. Katanya. Kalau begitu, turun sekarang. Apa? Andi terkejut. Ibu Siti dan Bapak Hadi juga memandangnya dengan bingung. Turun dari mobilku. Ulang Rania. Membuka kunci pintu. Ini mobilku. Dibeli dengan uangku. Kalian tak punya hak apa-apa di sini. Ibu Siti tertawa sinis. Kau gila.
Kami di tengah jalan. Mana bisa kau usir kami? Rania tak bergeming. Ia membuka pintu samping dan menunjuk keluar. Kalian bilang aku tak tahu tempatku sebagai istri. Sekarang, aku tahu tempatku sebagai pemilik segalanya. Turun, atau aku panggil polisi. Andi mencoba protes, tapi matanya bertemu dengan tatapan Rania yang tak bisa ditawar. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang berbeda di wajah istrinya, kekuatan yang selama ini ia abaikan. Dengan gerutuan, ia turun, diikuti Ibu Siti dan Bapak Hadi yang masih mengomel. Rania tak menoleh lagi. Ia menyalakan mesin, menginjak gas, dan meninggalkan mereka di pinggir jalan, di tengah sawah yang tak berpenghuni. Di kaca spion, ia melihat mereka berteriak, melambaikan tangan, tapi ia tak peduli. Jantungnya berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena bebas. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa hidupnya adalah miliknya sendiri. Mobil melaju menuju bandara, tapi Rania tahu, perjalanan ini bukan lagi tentang Bali. Ini tentang kebebasan, tentang balas dendam, tentang menunjukkan kepada mereka siapa Rania sebenarnya. Di belakang, Andi dan mertuanya berdiri terpaku, tak percaya. Dia gila, teriak Ibu Siti. Mana mungkin dia tinggalkan kita begini? Andi menatap jalan kosong. Ponselnya mati karena tak ada sinyal. Kita akan baik-baik saja, gumamnya. Tapi suaranya gemetar. Mereka tak tahu, ini baru awal dari penderitaan mereka. Rania, di dalam mobil, menyalakan radio kembali. Lagu favoritnya mengalun, dan ia tersenyum. Kalian akan menyesal, bisiknya pada diri sendiri. Aku janji. Debu jalanan berputar di udara saat SUV hitam Rania melaju meninggalkan Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi di pinggir jalan yang sepi. Angin pagi bertiup kencang, membawa aroma tanah sawah yang basah, seolah alam sendiri merestui keputusan Rania. Di dalam mobil, Rania memegang kemudi dengan tangan yang sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang membanjiri tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan, ia merasa benar-benar bebas. Radio memainkan lagu jazz lembut, kontras dengan badai emosi di hatinya. Ia melirik kaca spion sekali lagi, melihat sosok Andi dan mertuanya yang semakin kecil, berteriak dan melambaikan tangan dengan panik. Senyum kecil muncul di bibirnya. Ini baru permulaan, gumamnya. Di pinggir jalan, Andi berdiri membeku, wajahnya pucat. Dia gila, teriak Ibu Siti. Suaranya parau karena amarah. Ia mengibaskan dress floral mahalnya yang kini mulai berdebu. Mana mungkin dia tinggalkan kita di tengah sawah begini? Andi, telepon dia sekarang. Andi mengeluarkan ponselnya, tapi layar hanya menunjukkan tanda, tidak ada sinyal. Ia mengumpat pelan, menendang kerikil di kaki. Aku sudah bilang talak, Bu. Dia pasti marah. Tapi, dia tak akan pergi jauh, kan? Suaranya penuh keraguan, seolah baru menyadari konsekuensi dari kata-katanya di dalam mobil. Bapak Hadi, yang biasanya pendiam, kini menggelengkan kepala dengan wajah muram. Kau bodoh, Andi. Mengapa kau buru-buru ceraikan dia? Rania yang bayar semuanya. Rumah, mobil, bahkan rokokmu. Sekarang apa? Kita di sini, tanpa apa-apa. Ibu Siti menatap suaminya dengan kesal. Jangan salahkan Andi. Rania yang sombong, berani mengusir kita. Dia lupa tempatnya sebagai istri. Andi menghela napas. Matanya masih tertuju ke arah jalan yang kini kosong. Kita jalan saja, cari rumah terdekat. Pasti ada yang bisa bantu. Tapi langkahnya berat, seolah kenyataan mulai meresap. Mereka bertiga berjalan di pinggir jalan. Koper-koper yang tadinya di bagasi mobil kini ditinggalkan di tepi sawah. Tak ada satupun yang mereka bawa, karena Rania tak memberi kesempatan. Sementara itu, Rania melaju dengan tenang menuju bandara. Ia menghubungi Maya melalui headset Bluetooth. Mei, aku melakukannya, katanya, suaranya penuh kepuasan. Aku turunkan mereka di tengah jalan. Maya terkesiap di ujung telepon. Serius?
Ran? Di mana? Apa yang terjadi? Rania menceritakan kejadian di mobil, bagaimana Andi tiba-tiba menjatuhkan talak, didukung oleh mertuanya yang sombong. Mereka pikir aku tak akan berani balas. Mereka salah besar. Rania, kau yakin? Ini langkah besar, kata Maya. Nadanya penuh kekhawatiran tapi juga kagum. Lalu sekarang apa? Sekarang. Rania tertawa kecil. Sekarang aku ke bandara, naik pesawat, dan menikmati liburanku sendiri. Tapi sebelum itu, aku sudah hubungi bank. Semua rekening bersama dengan Andi kublokir. Kartu kredit yang mereka pakai juga sudah kumatikan. Mereka tak punya apa-apa sekarang. Maya terdiam sejenak. Kau benar-benar serius? Ya. Apa rencanamu selanjutnya? Rania menatap jalan di depannya. Matahari pagi kini bersinar lebih terang. Mereka akan tahu siapa yang selama ini menyangga hidup mereka. Aku akan pastikan mereka menyesal. Mei. Tapi dengan caraku. Tanpa kekerasan. Tanpa ribut. Hanya fakta. Di pinggir jalan, Andi dan mertuanya semakin putus asa. Matahari mulai terik. Dan tak ada kendaraan yang lewat. Ibu Siti mengeluh tentang sepatunya yang kotor. Sementara Bapak Hadi mulai terengah-engah karena usianya yang tak lagi muda. Andi, coba cek dompetmu. Kita butuh uang untuk naik angkot atau apa saja, kata Ibu Siti. Andi merogoh saku, tapi wajahnya langsung pucat. Aku cuma bawa 200.000. Kartu kreditku di dompet. Tapi, aku lupa PIN-nya. Ia menelan ludah. Menyadari kartu itu sebenarnya milik Rania. Ibu Siti memandangnya dengan mata membelalak. 200.000? Untuk apa? Kita perlu ke bandara. Rania pasti cuma marah sementara. Kita harus kejar dia. Tapi Bapak Hadi menggelengkan kepala. Kau tak paham, Siti. Rania bukan orang biasa. Aku pernah dengar dari temanku di kantornya. Dia punya koneksi besar. Kita mungkin sudah keterlaluan. Andi menatap ayahnya. Bingung. Apa maksudmu, Bapak? Bapak Hadi menghela napas. Rumah kita, mobil, semua yang kita nikmati. It's all hers. Kita tak punya apa-apa tanpa dia. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Andi. Ia teringat betapa ia tak pernah bertanya dari mana uang Rania datang. Ia selalu menganggap itu normal untuk seorang istri sukses. Tapi sekarang, berdiri di tengah jalan berdebu tanpa apa-apa, ia mulai merasa takut. Sementara itu, Rania sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Ia memarkir mobil, menyerahkan kunci ke petugas valet, dan berjalan menuju counter check-in. Di tangannya, hanya tiket untuk dirinya sendiri. Koper Andi dan mertuanya masih di bagasi mobil, dan ia sengaja tak membawanya turun. Mereka tak perlu barang-barang itu, pikirnya. Mereka tak pernah menghargainya. Di lounge bandara, Rania duduk dengan segelas jus jeruk, menatap pesawat-pesawat yang lepas landas melalui jendela besar. Ia membuka ponselnya dan mengirim pesan ke pengacaranya. Pak Budi, mulai proses perceraian. Pastikan semua aset atas namaku aman. Dan, cari tahu soal Lina, wanita yang dekat dengan Andi. Pak Budi membalas cepat. Sudah diurus, Nia. Aku juga akan cek soal Lina. Kau yakin dengan langkah ini? Rania mengetik balasan. Jari-jarinya bergerak cepat. Yakin. Mereka akan belajar pelajaran yang tak pernah mereka lupakan. Di luar, Andi dan mertuanya akhirnya menemukan sebuah warung kecil setelah berjalan hampir 1 jam. Pemilik warung, seorang ibu tua dengan wajah ramah, menawarkan air putih. Kalian kenapa di sini? Jauh dari kota. Tanya ibu itu. Ibu Siti, yang masih kesal, menjawab dengan nada tinggi. Menantu kami gila. Dia tinggalkan kami di jalan begini. Ibu warung mengangguk. Tapi matanya penuh simpati. Kalau menantu kalian yang punya mobil itu, mungkin kalian yang salah memperlakukannya. Kata-kata itu membuat Andi diam. Ia duduk di bangku kayu, menatap tangannya yang kotor. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada diri sendiri,
Apa yang sebenarnya ia lakukan pada Rania? Tapi ia cepat mengusir pikiran itu. Rania yang salah, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dia terlalu sombong. Di bandara, Rania naik ke pesawat, duduk di kelas bisnis yang ia pesan untuk dirinya sendiri. Saat pesawat lepas landas, ia memandang Jakarta dari atas, kota yang telah memberinya segalanya, dan mengambil banyak darinya. Kalian pikir telah itu akhir? Bisiknya pada dirinya sendiri. Itu baru awal. Aku akan buat kalian tahu, hidup tanpa aku adalah neraka. Di warung kecil, Andi mencoba menelpon Rania, tapi nomornya sudah diblokir. Ibu Siti dan Bapak Hadi mulai panik saat menyadari kartu kredit mereka tak bisa digunakan. Mereka terjebak, tanpa uang, tanpa tujuan, dan tanpa harapan. Rania, di sisi lain, sudah melangkah ke babak baru hidupnya. Babak di mana ia tak lagi menjadi penutup kesalahan mereka, tapi algojo yang akan menghukum mereka dengan cara paling cerdas. Langit Bali menyambut Rania dengan biru yang memukau. Awan tipis berarak lembut di atas laut yang berkilau. Pesawat mendarat mulus di Bandara Ngurah Rai, dan Rania melangkah keluar dengan koper kecilnya. Kacamata hitam bertengger di hidungnya. Ia tak lagi merasa seperti istri yang terkurung dalam ekspektasi keluarga, melainkan seperti burung yang baru lepas dari sangkar. Di dalam hatinya, ada campuran lega dan amarah yang terkontrol, bahan bakar untuk rencana besar yang sudah ia susun. Liburan ini bukan tentang relaksasi. Ini tentang merebut kembali hidupnya dan memulai babak baru sebagai Rania yang sebenarnya. Di bandara, ia dijemput oleh supir pribadi yang diatur oleh Pak Budi, pengacaranya. Mobil mewah membawanya ke sebuah villa eksklusif di Uluwatu, tempat yang ia pesan untuk dirinya sendiri. Villa itu berdiri di tepi tebing, dengan pemandangan samudra yang tak terbatas. Rania berdiri di teras, angin laut membelai rambutnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum lebar. Ini rumahku sekarang, gumamnya, merujuk bukan hanya pada villa, tapi pada kehidupannya yang baru. Sementara itu, di pinggiran Jakarta, Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi masih terjebak dalam keterpurukan. Setelah berhasil mencari tumpangan dari seorang sopir truk yang baik hati, mereka tiba di terminal kecil di pinggir kota. Dengan sisa uang tunai Andi, mereka membeli tiket angkot menuju rumah mereka di Jakarta Selatan, rumah yang mereka kira masih milik mereka. Andi mencoba menelpon Rania berulang kali, tapi nomornya tetap tak aktif. Dia cuma marah, katanya pada ibunya, meski suaranya penuh keraguan. Dia akan balik. Ibu Siti mendengus, duduk di bangku terminal yang kotor sambil mengipasi wajahnya. Marah? Dia kurang ajar. Berani tinggalkan kita begitu. Andi, kau harus ajak dia ke pengadilan. Dia tak bisa seenaknya. Bapak Hadi, yang mulai lelah dengan keluhan istrinya, hanya menggeleng. Siti, kau tak lihat? Kita tak punya apa-apa tanpa Rania. Rumah itu atas namanya. Mobil itu miliknya. Bahkan rekening kita. Coba cek kartu kreditmu. Ibu Siti buru-buru mengeluarkan kartu kredit dari tas brandednya, mencoba membeli sebotol air mineral di warung terminal. Kartu ditolak, kata kasir dengan nada datar. Wajah Ibu Siti memerah, dan ia melempar kartu itu ke lantai. Rania, dia pasti yang lakukan ini. Andi menunduk, merasa dunia runtuh di sekitarnya. Ia teringat kata-kata Rania di mobil. Kalian tak punya hak apa-apa di sini. Baru sekarang ia mulai memahami betapa bergantungnya mereka pada istrinya. Di Bali, Rania duduk di ruang kerja villa, laptop terbuka di depannya. Ia menghubungi Pak Budi melalui video call. Budi, mulai proses perceraian sekarang. Pastikan semua aset aman. Dan, aku mau kau hubungi Dewan Direksi perusahaan. Aku siap mengambil alih posisi ayahku. Pak Budi tersenyum kecil di layar. Akhirnya, Nia, aku sudah menunggu momen ini. Asetmu aman, termasuk saham mayoritas di perusahaan. Untuk perceraian, aku sudah siapkan dokumen. Andi tak akan mendapatkan apa-apa, kecuali kau mau beri dia sesuatu. Rania menggeleng. Tidak, dia dan keluarganya tak akan dapat apa-apa.
Aku juga mau kau cek soal Lina. Aku yakin dia dibayar dengan uangku. Sudah dalam proses. Jawab Pak Budi. Aku juga punya kabar lain. Rumah di Jakarta Selatan yang kau tempati dengan Andi, aku sudah urus untuk dipindah tangankan ke namamu sepenuhnya. Mereka tak punya hak hukum atasnya. Rania mengangguk. Puas. Bagus. Dan satu lagi, aku mau kau beli rumah mertuaku di kampung. Aku tahu mereka bangga dengan rumah itu, meski aku yang bayar renovasinya. Aku mau mereka tahu, bahkan kenangan mereka bukan milik mereka lagi. Pak Budi mencatat, lalu bertanya, kau yakin, Nia? Ini langkah besar. Kau bisa biarkan mereka begitu saja. Rania menatap ke arah laut melalui jendela. Aku tak akan menyakiti mereka secara fisik, Budi. Tapi mereka harus belajar. Hidup tanpa aku adalah hukuman terbesar mereka. Setelah panggilan selesai, Rania berjalan ke tepi kolam renang villa, menikmati angin sore. Ia membayangkan Andi dan mertuanya. Mungkin sedang panik di Jakarta. Ia tak merasa bersalah. Selama ini, ia telah memberi mereka segalanya. Rumah, mobil, liburan, bahkan harga diri mereka. Tapi mereka menganggapnya sebagai kewajiban, bukan kebaikan. Sekarang, ia akan menunjukkan apa artinya kehilangan semuanya. Di Jakarta, Andi dan mertuanya akhirnya sampai di rumah mewah yang selama ini mereka tempati. Tapi saat Andi mencoba membuka gerbang dengan kunci cadangan, ia mendapati gembok baru. Seorang satpam yang tak mereka kenal muncul dari pos jaga. Maaf, Bapak, Ibu, ini properti pribadi. Pemiliknya sudah perintahkan tak ada yang boleh masuk. Pemilik, ini rumah kami. Teriak Ibu Siti, suaranya melengking. Kami tinggal di sini selama ini. Satpam menggeleng, menunjukkan dokumen. Rumah ini atas nama Ibu Rania. Kalian harus pergi, atau saya panggil polisi. Andi merasa kakinya lemas. Ia menarik ibunya yang masih berteriak. Sementara Bapak Hadi hanya diam, wajahnya pucat. Mereka akhirnya meninggalkan gerbang, menuju rumah tetangga untuk meminta tumpangan. Tapi kabar buruk tak berhenti di situ. Saat Andi mencoba menarik uang dari ATM, rekeningnya kosong. Kartu kreditnya juga tak berfungsi. Rania, gumamnya, mulai menyadari betapa besar kesalahannya. Di Bali, Rania makan malam sendirian di restoran tepi pantai, menikmati hidangan lobster yang tadinya diminta Ibu Siti. Ia mengangkat gelas anggur, brindisi untuk dirinya sendiri. Untuk kebebasan, katanya pelan. Setelah makan, ia kembali ke villa dan membuka laptop lagi. Kali ini, ia menulis email ke dewan direksi perusahaan ayahnya, menyatakan niatnya mengambil alih sebagai CEO. Ia juga menghubungi seorang detektif swasta yang direkomendasikan Pak Budi untuk menyelidiki Lina. Aku ingin tahu segalanya, tulisnya. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Andi? Dan berapa banyak uangku yang dia nikmati? Malam itu, Rania tidur dengan tenang. Suara ombak menjadi lulabinya. Di Jakarta, Andi dan mertuanya terpaksa menginap di rumah adik Ibu Siti, sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ruangan sempit dan pengap membuat mereka semakin merana. Ibu Siti menangis, menyalahkan Rania, sementara Bapak Hadi hanya diam, menatap dinding. Andi, untuk pertama kalinya, merasa sesuatu yang asing, penyesalan. Tapi itu tak cukup untuk menghentikan apa yang sudah dimulai oleh Rania. Di villa, Rania bangun pagi-pagi, menyambut matahari terbit dengan yoga di tepi kolam. Ia merasa seperti versi dirinya yang hilang selama bertahun-tahun. Ini baru permulaan, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku akan buat mereka menyesal, tapi dengan caraku, dengan kekuatanku. Ia tahu, langkah berikutnya akan lebih kejam, tapi ia tak akan berhenti. Mereka harus tahu, hidup tanpa Rania adalah mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Langit Bali pagi itu cerah, dengan sinar matahari yang memantul di permukaan kolam villa Rania, menciptakan kilauan seperti permata. Rania duduk di tepi kolam, secangkir kopi hitam di tangan, menatap horizon tempat laut bertemu langit. Pikirannya tenang,
Tapi di dalamnya ada rencana yang terjalin rapi seperti benang sutra. Ia telah memulai permainan ini, dan sekarang saatnya menaikkan taruhannya. Di Jakarta, Andi dan keluarganya mulai merasakan apa artinya hidup tanpa payung keuangan Rania. Mereka tak tahu bahwa penderitaan mereka baru saja dimulai. Di Jakarta, Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi terbangun di rumah kecil adik Ibu Siti, Tante Nia, di pinggiran kota. Ruangan sempit dengan kasur tua dan bau apek membuat Ibu Siti mengeluh sejak membuka mata. "Ini bukan tempat untuk kita," katanya. Suaranya melengking saat ia menolak sarapan nasi goreng sederhana yang disajikan Tante Nia. "Kita harus balik ke rumah kita. Andi, Rania tak bisa mengusir kita begitu saja." Andi, yang duduk di sudut dengan wajah kusut, hanya mengangguk lemah. Ia masih tak percaya bahwa rekeningnya kosong, kartu kreditnya tak berfungsi, dan rumah mewah yang selama ini ia anggap miliknya ternyata sepenuhnya atas nama Rania. "Aku akan coba cari kerja baru," gumamnya, meski ia tahu peluangnya kecil. Ia hanyalah pegawai kantoran biasa dengan keterampilan terbatas, dan gajinya selama ini tak pernah cukup untuk apa-apa tanpa Rania. Bapak Hadi, yang duduk di kursi plastik sambil memegang cangkir teh, akhirnya angkat bicara. "Andi, kau harus cari tahu apa yang Rania rencanakan. Dia tak mungkin tiba-tiba begini tanpa alasan. Aku dengar dari temanku, dia punya koneksi besar. Mungkin dia sengaja buat kita sengsara." Ibu Siti mendengus. "Koneksi besar apa? Dia cuma anak kantoran yang sombong. Andi, kau harus hubungi teman-temanmu, cari pengacara. Kita gugat dia." Tapi Andi hanya menunduk. Ia tahu gugatan itu tak akan berhasil. Ia pernah melihat dokumen rumah saat mereka pindah, dan nama Rania tertera jelas sebagai pemilik. Bahkan mobil, pakaian, hingga ponsel yang ia gunakan, semuanya dari Rania. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, tak berdaya. Sementara itu, di Bali, Rania sedang sarapan di teras villa, menikmati roti panggang dengan alpukat dan telur. Ia membuka laptop dan menerima laporan dari detektif swasta yang ia sewa. Email itu berisi informasi awal tentang Lina, wanita berusia 27 tahun, bekerja sebagai model freelance, dan sering terlihat bersama Andi di kafe-kafe mewah Jakarta. Detektif itu juga menemukan bahwa Andi telah mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Lina, uang yang berasal dari rekening bersama Rania. "Dasar pengkhianat," gumam Rania, tapi wajahnya tetap tenang. Ia membalas email itu, meminta detektif untuk terus menggali, termasuk latar belakang keluarga Lina. Rania lalu menghubungi Pak Budi. "Budi, bagaimana perkembangan pembelian rumah mertuaku di kampung?" tanyanya, suaranya penuh determinasi. "Sudah selesai, Nia," jawab Pak Budi. "Rumah itu resmi atas namamu sekarang. Mereka tak tahu, tapi aku sudah kirim pemberitahuan ke alamat kampung. Besok mereka akan terima suratnya." Rania tersenyum. Rumah di kampung itu adalah kebanggaan Ibu Siti, tempat ia selalu pamer ke tetangga tentang kesuksesan keluarganya. Rania tahu, kehilangan rumah itu akan menghancurkan harga diri mereka. Bagus. Dan proses perceraian. Dokumen sudah diajukan ke pengadilan. Andi akan terima panggilan minggu depan. Aku juga sudah pastikan semua asetmu aman. Tak ada celah buat mereka. Rania mengangguk. Puas. "Terima kasih, Budi. Sekarang, aku mau fokus ke perusahaan. Aku akan ke kantor pusat di Jakarta minggu depan untuk bertemu Dewan Direksi." Setelah panggilan selesai, Rania berjalan ke tepi tebing, menatap ombak yang menghantam karang di bawah. Ia teringat masa kecilnya, saat ayahnya mengajarinya untuk tak pernah membiarkan orang lain menginjak harga dirinya. "Kau pewaris, Nia," kata ayahnya dulu. "Tapi kekuatanmu bukan cuma dari uang. Itu dari pikiranmu, dari hatimu." Rania telah melupakan itu selama pernikahannya, tapi sekarang ia bangkit kembali. Di Jakarta, Andi mencoba melamar pekerjaan melalui situs online, tapi tanpa pengalaman signifikan. Ia ditolak berkali-kali. Ia akhirnya pergi ke kantor lamanya, berharap mendapat gaji terakhirnya,
Tapi manajernya mengatakan ia sudah dipecat karena absen tanpa kabar setelah insiden di jalan. Kau tak serius kerja, Andi, kata manajernya. Kami tak butuh orang seperti itu. Ibu Siti dan Bapak Hadi tak kalah sengsara. Tante Nia, yang mulai kesal dengan keluhan mereka, meminta mereka pindah. Aku tak bisa terus tampung kalian, katanya. Kalian harus cari tempat sendiri. Dengan uang yang hampir habis, mereka terpaksa menyewa kamar kos kecil di daerah kumuh, tempat yang penuh bau got dan suara bising dari jalanan. Ibu Siti, yang terbiasa dengan kemewahan, menangis setiap malam, sementara Bapak Hadi mulai sakit karena stres. Flashback muncul di benak Andi saat ia duduk di kasur tipis di kamar kos. Ia teringat saat Rania membayar biaya kuliah adiknya, yang kini sudah lulus dan bekerja di luar negeri tanpa pernah menghubungi mereka lagi. Rania juga yang membiayai operasi jantungan Bapak Hadi 2 tahun lalu, meski Ibu Siti mengeluh tentang rumah sakit yang kurang mewah. Andi mulai menyadari betapa besar peran Rania, tapi egonya menolak mengakui kesalahannya. Dia yang salah, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Dia yang terlalu sombong. Di Bali, Rania menghabiskan hari dengan menjelajahi pulau, mengunjungi galeri seni lokal dan makan di restoran kecil yang autentik. Ia tak lagi merasa terbebani oleh tuntutan keluarga. Malam itu, ia menerima pesan dari Maya. Ran, aku dengar Andi dan mertuamu terlihat di terminal, kelihatan sengsara. Kau yakin mau lanjutkan ini? Rania membalas singkat. Mereka yang memulai, Mei. Aku cuma mengakhiri. Sebelum tidur, Rania membuka buku catatan kecilnya, tempat ia mencatat setiap pengeluaran untuk keluarga Andi. Ia menulis satu baris baru. Rumah kampung, dibeli. Hukuman pertama, selesai. Ia tersenyum, menutup buku, dan mematikan lampu. Di luar, suara ombak terus berirama, seolah menyanyikan lagu kemenangan untuknya. Di Jakarta, Andi terbangun tengah malam karena suara tangisan Ibu Siti. Kita kehilangan segalanya. Isaknya. Rumah kita di kampung. Aku dengar dari tetangga, sudah dijual. Rania yang beli. Andi menatap ibunya. Tak percaya. Rania? Dia tak mungkin. Bapak Hadi, yang terbangun karena keributan, berkata pelan. Kau tak tahu istrimu, Andi. Kita tak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Malam itu, di kamar kos yang pengap, Andi tak bisa tidur. Gambar Rania di mobil, dengan tatapan dingin dan penuh kuasa, menghantuinya. Untuk pertama kalinya, ia tak hanya merasa menyesal, ia merasa takut. Tapi Rania, di Bali, tidur dengan damai, tahu bahwa penderitaan mereka baru saja dimulai. Dan ia belum selesai. Matahari terbenam di Uluwatu, melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang dramatis. Rania berdiri di balkon vilanya, menikmati angin laut yang membawa aroma garam dan kebebasan. Di tangannya, ia memegang segelas anggur merah, memutar-mutar gelas itu sambil memikirkan langkah berikutnya. Bali telah memberinya ketenangan, tapi pikirannya tetap tajam, merancang setiap detail untuk memastikan Andi dan mertuanya merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tak ingin menyakiti mereka secara fisik, itu terlalu mudah. Rania ingin mereka tersiksa oleh kenyataan, oleh kehilangan segala yang mereka anggap remeh selama ini. Di Jakarta, kehidupan Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi semakin terpuruk. Kamar kos yang mereka sewa di daerah kumuh Jakarta Timur terasa seperti penjara. Dindingnya berlumut, atapnya bocor saat hujan, dan suara tetangga yang berisik membuat mereka tak bisa tidur nyenyak. Ibu Siti, yang dulu bangga dengan tas branded dan pakaian mahal, kini hanya punya beberapa potong baju yang dibawa dari rumah Tante Nia. Bapak Hadi mulai batuk-batuk. Kesehatannya memburuk karena stres dan lingkungan yang tak sehat. Andi, sementara itu, berjuang mencari pekerjaan, tapi setiap lamaran ditolak. Ia tak tahu bahwa Rania, dengan koneksinya yang luas, telah memastikan pintu-pintu peluang tertutup untuknya. Rania, di Bali, menerima laporan terbaru dari detektif swastanya, Pak Hasan. Email itu berisi informasi yang lebih mendalam tentang Lina, selingkuhan Andi. Ternyata,
Lina bukan hanya model freelance, tapi juga seorang penipu kecil yang sering mendekati pria beristri untuk mendapatkan uang. Pak Hasan melampirkan bukti transfer dari rekening bersama Rania ke Lina. Totalnya hampir 100 juta rupiah dalam 6 bulan terakhir. Rania mengepalkan tangan, tapi wajahnya tetap tenang. Jadi begitu caramu membelanjakan uangku, Andi, gumamnya. Ia membalas email Pak Hasan, memintanya untuk menyebarkan informasi tentang Lina ke lingkaran sosialnya secara anonim, lengkap dengan bukti perselingkuhan. Buat dia kehilangan reputasi, tulis Rania. Tapi jangan sebut namaku. Selain itu, Rania menghubungi seorang teman lamanya, Dita, yang bekerja sebagai editor di sebuah situs berita online populer. Dita, aku perlu bantuan, kata Rania melalui telepon. Aku mau kau publikasikan cerita tentang sebuah keluarga yang menumpang hidup pada menantu mereka. Tapi akhirnya ditinggalkan karena tak tahu terima kasih. Jangan sebut nama asli, buat fiktif. Tapi pastikan ceritanya viral. Dita, yang tahu sedikit tentang situasi Rania, setuju dengan antusias. Aku tahu caranya. Ran, ini akan jadi bahan omongan di media sosial. Kau yakin mau lakukan ini? Rania tersenyum. Aku tak ingin mereka tahu ini dariku. Aku hanya ingin mereka merasa malu, merasa dunia menatap mereka. 2 hari kemudian, artikel berjudul, Kisah Menantu yang Dibuang Keluarga Suami Setelah Menyanggah Hidup Mereka, muncul di situs berita. Ceritanya samar, tapi detailnya cukup jelas bagi siapa saja yang mengenal Andi dan mertuanya. Seorang menantu sukses yang membiayai keluarga suami, tapi dikhianati dan diceraikan di tengah jalan. Artikel itu menyebar seperti api di media sosial, di-retweet ribuan kali di X, dengan komentar pedas dari netizen. Keluarga parasit, tulis satu akun. Pantes ditinggal di sawah, orang tak tahu diri, tulis yang lain. Di kamar kos, Ibu Siti hampir pingsan saat melihat artikel itu di ponsel tetangga. Ini tentang kita, teriaknya. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Rania pasti di balik ini. Dia ingin mempermalukan kita di depan dunia. Andi, yang membaca artikel itu dengan tangan gemetar, tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu tetangga dan teman-temannya pasti sudah membaca. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan untuk meminta bantuan, tapi teleponnya tak dijawab. Bahkan Lina, yang biasanya cepat merespons pesannya, tiba-tiba menghilang. Andi tak tahu bahwa Lina sendiri sedang panik, karena akun media sosialnya dibanjiri komentar negatif setelah kebenaran tentang dirinya tersebar. Rania, di Bali, menerima laporan dari Dita bahwa artikel itu sudah dibaca jutaan orang. Ia tersenyum puas, tapi itu belum cukup. Ia menghubungi Pak Budi lagi. Budi, aku mau kau pastikan Andi tak bisa dapat kerja di perusahaan besar manapun di Jakarta. Gunakan koneksiku di asosiasi bisnis. Katakan saja dia punya reputasi buruk. Pak Budi ragu sejenak. Nia, ini agak berisiko. Kau yakin? Yakin, jawab Rania tegas. Mereka harus tahu, hidup tanpa aku bukan cuma soal uang, tapi juga peluang. Aku yang memberi mereka semua itu, dan sekarang aku yang akan mengambilnya kembali. Di Jakarta, Andi akhirnya mendapat panggilan untuk wawancara kerja di sebuah perusahaan kecil. Ia berpakaian rapi dengan kemeja bekas yang sedikit kusut, berharap ini adalah kesempatannya. Tapi saat tiba di kantor, manajer HR menatapnya dengan curiga. Maaf, Pak Andi, kami dapat informasi bahwa Anda punya masalah integritas di tempat kerja sebelumnya. Kami tak bisa menerima Anda. Andi terpaku, tak percaya. Informasi dari mana? Itu tidak benar. Manajer itu hanya mengangkat bahu. Kami tak bisa ambil risiko. Terima kasih sudah datang. Andi keluar dari gedung dengan langkah gontai, merasa dunia menutup pintunya satu persatu. Ia tak tahu bahwa Rania, dengan jaringan koneksinya, telah memastikan namanya tercoreng di kalangan profesional. Ia kembali ke kamar kos, di mana Ibu Siti sedang sakit kepala dan Bapak Hadi batuk semakin parah. Kita harus cari cara, katanya pada ibunya. Kita harus bicara dengan Rania. Ibu Siti mendengus. Bicara?
Untuk apa? Dia jahat. Kita harus gugat dia. Andi, dia tak bisa perlakukan kita begini. Tapi Bapak Hadi, yang kini terlihat lebih tua dari usianya, menggeleng pelan. Siti, kau tak mengerti. Kita tak punya apa-apa untuk melawan dia. Kita salah memperlakukannya. Kata-kata itu membuat Andi diam. Ia teringat betapa Rania selalu tersenyum meski diminta membayar ini dan itu. Betapa ia tak pernah mengeluh meski Andi menghabiskan waktunya dengan Lina. Penyesalan mulai merayap. Tapi ia masih menolak mengakuinya. Di Bali, Rania mengakhiri harinya dengan makan malam di restoran tepi pantai. Ditemani sahabatnya Maya yang terbang dari Jakarta untuk bergabung. Kau terlihat berbeda, Ran, kata Maya, mengamati wajah Rania yang bersinar. Seperti bebas. Rania mengangguk, menyesap anggurnya. Aku bebas, Mei. Dan mereka mulai merasakan akibatnya. Tapi ini belum selesai. Aku ingin mereka tahu, setiap langkah yang mereka ambil sekarang akan mengingatkan mereka pada kesalahan mereka. Maya menggeleng, tapi tersenyum. Kau menakutkan, tahu? Tapi aku dukung. Mereka pantas mendapatkannya. Malam itu, Rania tidur dengan pikiran jernih. Tahu bahwa rencananya berjalan mulus. Di Jakarta, Andi dan mertuanya terjaga. Diteror oleh kenyataan bahwa dunia yang mereka kenal telah runtuh. Artikel viral, pintu kerja yang tertutup, dan rumah yang hilang, semuanya adalah pukulan dari Rania, dan mereka belum tahu seberapa jauh ia akan melangkah. Langit Bali malam itu bertabur bintang, dengan bulan purnama yang menggantung rendah, memantulkan cahaya perak di permukaan laut. Rania duduk di teras vilanya, ditemani suara ombak yang menghantam karang di bawah tebing. Ia memegang ponsel, membaca laporan terbaru dari Pak Hasan, detektif swastanya. Lina, selingkuhan Andi, kini benar-benar terpuruk. Setelah informasi tentang perselingkuhannya dengan Andi bocor ke media sosial, klien-kliennya sebagai model freelance membatalkan kontrak. Lina bahkan menghilang dari Jakarta, dikabarkan kembali ke kampungnya karena malu. Rania tersenyum tipis, tapi tak ada kepuasan sejati di hatinya. Ini bukan tentang Lina, ini tentang Andi dan mertuanya, yang masih belum sepenuhnya menyadari kesalahan mereka. Di Jakarta, kamar kos sempit yang ditempati Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi terasa semakin pengap. Bau got dari luar menyelinap melalui jendela yang retak, dan suara tetangga yang bertengkar menjadi latar malam mereka. Ibu Siti duduk di sudut, memegang kepalanya yang pusing, sementara Bapak Hadi berbaring di kasur tua. Batuknya semakin parah. Andi, yang baru pulang dari mencari pekerjaan lain tanpa hasil, terduduk di lantai, wajahnya kusut. Artikel viral tentang keluarga parasit masih menjadi topik hangat di X, dan tetangga di kos mulai memandang mereka dengan sinis. Itu mereka, kan? Yang dibuang menantunya di sawah. Bisik salah satu tetangga, cukup keras untuk didengar Andi. Andi, kau harus lakukan sesuatu. Bentak Ibu Siti, suaranya parau karena menangis. Kita tak bisa hidup begini. Lihat ayahmu, dia sakit. Kita perlu ke dokter. Tapi kau tak punya uang. Andi menatap ibunya, marah bercampur putus asa. Bu, apa yang bisa aku lakukan? Rekeningku kosong, kartu kredit mati, dan tak ada yang mau pekerjakan aku. Rania, dia menghancurkan kita. Bapak Hadi, yang biasanya pendiam, berbicara dengan suara lemah. Kau yang menghancurkan kita. Andi, kau yang selingkuh. Kau yang jatuhkan talak di mobil. Rania, dia cuma membalas. Kata-kata itu seperti pisau di hati Andi. Ia ingin membantah, tapi kenangan tentang Rania, senyumnya yang sabar, tangannya yang selalu menyiapkan sarapan, dompetnya yang selalu terbuka untuk keluarganya, membuatnya diam. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyalahkan Rania sepenuhnya. Pagi itu, Andi membuat keputusan nekat. Ia meminjam ponsel tetangga dan menghubungi teman lamanya, Rudi, yang pernah bekerja dengan Rania di perusahaan teknologi. Rudi, aku perlu alamat Rania di Bali, katanya, suaranya penuh harap. Aku harus bicara dengannya.
Rudi ragu. Andi, aku dengar apa yang terjadi. Kau yakin Rania mau ketemu? Dia bukan orang sembarangan, tahu? Andi memaksa. Dan akhirnya Rudi memberi alamat villa di Uluwatu, meski dengan nada peringatan. Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi, dengan sisa tabungan mereka, memutuskan untuk pergi ke Bali. Mereka membeli tiket bus termurah dan berangkat malam itu, penuh tekad untuk memohon ampun, atau setidaknya menuntut hak mereka. Di Bali, Rania sedang mempersiapkan kepulangannya ke Jakarta. Ia telah bertemu dengan beberapa anggota dewan direksi perusahaan ayahnya melalui video call, dan mereka antusias menyambut keputusannya untuk mengambil alih sebagai CEO. Ayahmu pasti bangga, Nia, kata salah satu direktur. Rania hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia merasa ayahnya memang mengawasinya. Sore itu, saat Rania sedang menikmati makan siang di kafe tepi pantai, Maya menelepon. Ran, aku dengar dari teman di Jakarta. Andi dan mertuamu sedang menuju Bali. Mereka tahu kau di Uluwatu. Rania mengangguk. Tak terkejut. Biar mereka datang. Aku siap. Malam itu, Andi dan mertuanya tiba di Bali setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Mereka menyewa ojek untuk menuju Villa Rania, menggunakan sisa uang yang mereka pinjam dari Tante Nia. Saat tiba di gerbang villa, mereka terpaku. Villa itu megah, dengan lampu-lampu yang menerangi taman tropis dan kolam infinity yang menghadap laut. Ini, rumah Rania? Gumam Ibu Siti. Suaranya penuh tak percaya. Andi mengetuk gerbang, tapi satpam villa menghadang mereka. Maaf, Ibu Rania tak menerima tamu tanpa janji, kata satpam itu dengan tegas. Kami keluarganya, teriak Ibu Siti. Dia menantuku. Panggil dia sekarang. Satpam menggeleng, tapi Rania, yang mendengar keributan dari dalam, keluar dengan langkah tenang. Ia mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya tergerai, tapi auranya penuh kuasa. Biarkan mereka masuk, katanya pada satpam, suaranya dingin. Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi melangkah masuk, tapi mereka langsung merasa kecil di hadapan Rania. Villa itu, dengan segala kemewahannya, adalah bukti betapa jauh jarak mereka sekarang. Rania, kata Andi, suaranya gemetar. Kami minta maaf. Aku salah. Aku tak seharusnya ceraikan kau. Kembalilah, kita perbaiki semuanya. Ibu Siti menimpali, meski nadanya masih penuh ego. Ya, nak, kami tahu kau marah, tapi kami keluargamu. Kau tak bisa perlakukan kami begini. Kembalikan rumah kami, rekening kami. Rania menatap mereka satu persatu. Matanya tajam seperti pisau. Keluargaku? Kalian memperlakukanku seperti pembantu, seperti mesin uang. Kalian tahu berapa banyak yang aku keluarkan untuk kalian? Miliaran. Selama 5 tahun. Dan apa yang aku dapat? Pengkhianatan dari Andi, cercaan dari kalian. Bapak Hadi, yang tak bisa menahan batuknya, berkata pelan. Kami salah, Rania. Tapi kami tak punya apa-apa sekarang. Tolong, kasihani kami. Rania menggeleng. Kasihan? Kalian tak pernah kasihan padaku. Kalian pikir talak itu akan membuatku hancur? Sekarang kalian yang hancur. Rumah kalian di kampung, sudah milikku. Rekening kalian, kosong. Dan Andi, pekerjaanmu? Kau tak akan dapat apa-apa di kota ini. Andi jatuh berlutut. Air mata mengalir di wajahnya. Rania, aku tahu aku salah. Aku selingkuh. Aku bodoh. Tapi aku mohon, beri kami kesempatan. Rania menatapnya dengan dingin. Kesempatan? Aku beri kalian 5 tahun. Sekarang, keluar dari hidupku. Ia berbalik, meninggalkan mereka di teras. Satpam mengantar mereka keluar, dan Ibu Siti menangis histeris, sementara Bapak Hadi hanya diam, wajahnya penuh penyesalan. Andi, untuk pertama kalinya, merasa dunia benar-benar runtuh. Ia tahu, tak ada jalan kembali. Di Jakarta, kabar tentang kunjungan mereka ke Bali menyebar, membuat mereka semakin dipermalukan.
Rania kembali ke villa, membuka laptop dan menerima email dari Pak Budi. Gugatan mereka ditolak pengadilan. Tak ada bukti hak mereka atas asetmu. Kau menang, Nia. Rania menutup laptop, menatap laut yang gelap. Ini bukan kemenangan, bisiknya. Ini keadilan. Ia tahu, penderitaan mereka belum selesai, tapi malam itu, ia tidur dengan hati yang ringan, siap untuk babak berikutnya dalam hidupnya, dan hukuman berikutnya untuk mereka. Langit Bali mulai meredup, awan kelabu menggantung rendah di atas laut, seolah mencerminkan suasana hati Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi yang kini terpuruk di Jakarta. Setelah kegagalan memohon ampun di Villa Rania, mereka kembali ke kota dengan bus malam yang penuh sesak, tanpa harapan dan tanpa uang. Kamar kos kecil di daerah Kumuh Jakarta Timur menjadi tempat perlindungan terakhir mereka. Tapi bahkan itu terasa seperti hukuman. Dinding-dinding berlumut, kasur yang berderit, dan bau got yang menyengat adalah pengingat konstan akan kehidupan mewah yang telah mereka hilangkan. Rania, di sisi lain, sedang menikmati puncak kebebasannya di Bali, merancang langkah terakhir untuk memastikan penyesalan mereka abadi. Di kamar kos, Andi duduk di lantai, memandang ponselnya yang layarnya retak. Ia mencoba menghubungi Lina, berharap setidaknya wanita itu bisa memberi bantuan, tapi nomornya tak lagi aktif. Artikel viral tentang keluarga parasit masih menghantui, dan kini tetangga di kos tak hanya berbisik, tapi secara terang-terangan mengejek. Itu Andi, yang dulu hidup enak sama menantunya, sekarang miskin, kata seorang tetangga sambil tertawa. Ibu Siti, yang mendengar dari dalam kamar, menangis terseduh, wajahnya terkubur di tangan. Ini semua salah Rania, isaknya. Dia jahat, dia iblis. Bapak Hadi, yang kesehatannya semakin memburuk, batu keras sebelum berbicara. Siti, berhenti menyalahkan Rania. Kita yang salah. Kita yang tak tahu terima kasih. Aku ingat betapa dia selalu bayar tagihan rumah sakitku. Tapi aku cuma bilang itu tugasnya sebagai menantu. Andi menatap ayahnya. Matanya merah karena kurang tidur dan rasa bersalah yang mulai merayap. Bapak benar, katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Aku selingkuh. Aku cerai dia di mobil. Aku pikir dia akan memohon padaku. Tapi dia terlalu kuat. Ibu Siti menampar meja kecil di sampingnya. Jangan bilang begitu, Andi. Kita harus lawan dia. Kita cari pengacara lain. Kita gugat lagi. Tapi Andi menggeleng. Wajahnya penuh keputusasaan. Bu, kita tak punya apa-apa. Pengadilan sudah tolak gugatan kita. Rumah di kampung sudah jadi miliknya. Kita tak punya daya. Di Bali, Rania menerima paket dari Pak Hasan, detektif swastanya. Di dalamnya, ada USB drive berisi rekaman percakapan Andi dan Lina, bukti transfer uang, dan foto-foto mereka di hotel-hotel mahal. Rania memasukkan USB itu ke laptopnya, menonton rekaman dengan ekspresi datar. Suara Lina yang genit terdengar, meminta Andi untuk membelikannya tas baru, sementara Andi tertawa, berkata, "Tenang, istriku punya banyak uang." Rania mengepalkan tangan, tapi ia tak marah lagi. Amarahnya telah berubah menjadi tekad dingin. Ia menulis pesan anonim melalui email sementara, melampirkan beberapa bukti dari USB itu, struk pembayaran hotel, tangkapan layar pesan Andi dan Lina, dan daftar pengeluaran yang ia biayai untuk keluarga Andi selama 5 tahun pernikahan. Pesan itu ditujukan ke alamat email tetangga lama Ibu Siti di kampung, dengan instruksi untuk menyebarkannya ke komunitas lokal. Biarkan mereka tahu, tulis Rania, siapa yang selama ini menyangga hidup keluarga ini. Ia tak mencantumkan namanya, tapi ia tahu dampaknya akan menghancurkan. 2 hari kemudian, kabar tentang bukti-bukti itu menyebar di kampung Ibu Siti. Tetangga yang dulu memuji kesuksesan keluarga mereka kini berbalik mencemooh. Ternyata mereka cuma numpang sama menantu, kata seorang tetangga di warung kopi. Menantunya yang bayar semuanya. Malah diceraikan. Ibu Siti, yang mendengar kabar ini dari sepupu yang menelepon, pingsan di kamar kos. Andi dan Bapak Hadi panik, tapi tanpa uang,
Mereka hanya bisa membawanya ke klinik kecil yang penuh sesak. Di klinik, dokter menyatakan Ibu Siti mengalami stres berat dan tekanan darah tinggi. Kalau terus begini, bisa bahaya, kata dokter itu. Bapak Hadi, yang sendiri sedang sakit, hanya bisa menunduk, merasa dunia telah menghukum mereka. Andi, untuk pertama kalinya, menangis di depan ayahnya. Aku salah, Bapak. Aku menghancurkan segalanya. Sementara itu, Rania kembali ke Jakarta, siap mengambil alih perusahaan ayahnya. Ia tiba di kantor pusat di kawasan SCBD, disambut oleh Dewan Direksi dengan hormat. Selamat datang, Ibu Rania, kata Ketua Dewan, seorang pria tua yang pernah bekerja dengan ayahnya. Kami sudah lama menunggu Anda. Rania, mengenakan setelan blazer hitam yang elegan, tersenyum. Terima kasih. Saya siap membawa perusahaan ini ke level berikutnya. Dalam rapat itu, ia mempresentasikan visinya, dan para direktur terkesan dengan kecerdasannya. Tapi di sela-sela rapat, ia menerima pesan dari Pak Budi. Bukti yang kau kirim sudah menyebar di kampung. Keluarga Andi sekarang dihina semua orang. Ibu Siti sakit. Bapak Hadi juga. Andi. Dia mencoba cari kerja sebagai buruh bangunan. Rania membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tahu ini adalah puncak dari rencananya, membuat mereka menyadari betapa bergantungnya mereka padanya. Tapi ada sedikit rasa hampa di hatinya. Ia tak ingin mereka mati atau menderita fisik. Ia hanya ingin mereka belajar. Dan sekarang, mereka belajar dengan cara paling pahit. Malam itu, di Jakarta, Andi kembali ke kamar kos setelah seharian bekerja sebagai buruh bangunan. Tubuhnya pegal, tangannya penuh kapalan, dan upahnya hanya cukup untuk makan sehari. Ia menemukan Ibu Siti duduk di sudut, menatap dinding dengan mata kosong. Mereka semua menertawakan kita, Andi, katanya pelan. Tetangga, saudara, semua tahu kita tak punya apa-apa. Kita salah besar. Bapak Hadi, yang terbaring di kasur, menambahkan dengan suara lemah. Aku cuma ingin bilang terima kasih pada Rania sekali saja. Tapi sekarang, terlambat. Andi tak bisa menjawab. Ia hanya duduk, memegang kepalanya, merasakan penyesalan yang seperti menelan jiwanya. Ia teringat senyum Rania, kebaikan yang ia abaikan, dan pengkhianatannya sendiri. Aku bodoh, bisiknya. Air mata mengalir. Di Jakarta, Rania menghadiri acara amal malam itu, tampil memukau dalam gaun merah yang elegan. Ia bertemu dengan beberapa teman baru, termasuk seorang pengusaha muda bernama Ardi, yang sopan dan penuh perhatian. Untuk pertama kalinya, Rania merasa ada harapan untuk kehidupan baru, bukan hanya sebagai wanita sukses, tapi sebagai seseorang yang dicintai dengan tulus. Sebelum tidur, Rania membuka buku catatannya, mencoret satu baris. Hukuman kedua, penyesalan publik. Selesai. Ia menutup buku itu, menatap kota dari jendela apartemennya yang baru. Satu langkah lagi, bisiknya. Kalian akan ingat aku selamanya. Di kamar kos, Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi terjaga, diteror oleh penyesalan yang tak bisa mereka hindari. Dunia mereka telah runtuh, dan nama Rania menjadi bayangan yang menghantui setiap langkah mereka. Langit Jakarta malam itu gemerlap, dengan lampu-lampu kota yang berkilau seperti bintang di daratan. Rania berdiri di balkon apartemen barunya di kawasan Sudirman, sebuah penthouse luas yang ia beli dengan keuntungan dari saham perusahaan ayahnya. Gaun sutra putih yang ia kenakan mengalir lembut tertiup angin, mencerminkan kebebasan yang kini ia rasakan sepenuhnya. Di tangannya, ia memegang segelas teh herbal, aroma chamomile menenangkan pikirannya. Ia telah menyelesaikan misinya. Andi, Ibu Siti, dan Bapak Hadi kini merasakan penyesalan yang akan membayangi mereka seumur hidup. Tapi bagi Rania, ini bukan akhir dari cerita. Ini awal dari kehidupan barunya. Di sudut lain Jakarta, di kamar kos yang semakin reot, Andi duduk di lantai, menatap dinding yang mulai mengelupas. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh kerutan yang tak seharusnya ada di usianya. Ia kini bekerja sebagai buruh bangunan,
menghasilkan upah harian yang hanya cukup untuk makan dan membayar sewa kos. Ibu Siti, yang kesehatannya terus menurun, terbaring di kasur tua, wajahnya pucat dan mata kosong. Bapak Hadi, yang batuknya tak kunjung sembuh, dirawat di panti jompo murah setelah mereka tak mampu lagi membayar biaya pengobatan. Kehidupan mereka, yang dulu penuh kemewahan berkat Rania, kini hanyalah bayang-bayang kelabu. Sebulan setelah konfrontasi di Villa Bali, Andi menerima surat terakhir dari pengacara Rania. Surat itu berisi dokumen perceraian resmi, yang menyatakan bahwa Andi tak berhak atas apapun dari aset Rania. Di dalam amplop, ada catatan kecil tanpa tanda tangan. Kalian hidup dariku, tapi tak pernah menghargai. Sekarang, hiduplah dengan penyesalan kalian. Andi tahu itu dari Rania. Ia memegang kertas itu dengan tangan gemetar. Air mata menetes ke lantai. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menyangkal kebenaran. Mereka telah menghancurkan diri sendiri. Di kamar kos, Ibu Siti, yang kini jarang bicara, tiba-tiba berkata pelan. Andi, aku bermimpi tentang Rania tadi malam. Dia tersenyum, tapi matanya penuh kebencian. Aku tahu kita salah. Suaranya pecah, dan ia menangis, sesuatu yang kini sering ia lakukan. Bapak Hadi, sebelum dipindahkan ke panti jompo, pernah berkata, kita tak pernah bilang terima kasih. Sekarang, kita bayar harganya. Andi mencoba menghubungi Rania sekali lagi, menggunakan ponsel pinjaman dari tetangga. Ia menulis pesan panjang, memohon maaf, mengakui setiap kesalahannya, perselingkuhan dengan Lina, sikap tak tahu terima kasih, dan talak yang ia ucapkan di mobil. Tapi pesan itu tak pernah terkirim. Nomor Rania sudah diblokir permanen. Andi menatap layar ponsel, merasa hampa. Ia tahu, Rania tak akan pernah memaafkan mereka. Sementara itu, Rania menjalani kehidupan barunya dengan penuh semangat. Sebagai CEO perusahaan ayahnya, ia memimpin dengan visi yang mengesankan, membawa perusahaan ke pasar internasional. Ia juga mulai terbuka untuk hubungan baru. Ardi, pengusaha muda yang ia temui di acara amal, menjadi teman dekat. Ardi berbeda dari Andi, ia menghargai Rania sebagai individu, bukan sebagai sumber uang. Dalam sebuah makan malam di restoran rooftop, Ardi berkata, Rania, kau inspirasi. Aku tak pernah bertemu wanita sekuat kamu. Rania tersenyum, hatinya hangat. Terima kasih, Ardi. Aku belajar dari kesalahan. Sekarang, aku tahu apa yang pantas aku dapatkan. Di sela-sela kesibukannya, Rania juga aktif dalam kegiatan amal. Ia mendirikan yayasan untuk membantu perempuan yang terjebak dalam hubungan toksik, memberikan beasiswa dan pelatihan kerja. Ia tak pernah menyebut masa lalunya. Tapi setiap kali ia melihat seorang wanita bangkit dari keterpurukan, ia merasa seperti melihat dirinya sendiri. Kalian bisa, katanya pada para perempuan itu dalam sebuah seminar. Kalian lebih kuat dari yang kalian pikir. Di Jakarta Timur, Andi mendengar kabar tentang kesuksesan Rania melalui berita di televisi warung kopi. Layar menunjukkan Rania berbicara di sebuah konferensi teknologi. Wajahnya bersinar penuh percaya diri. Andi menunduk. Tak sanggup menonton. Ia teringat saat-saat Rania memasak sarapan untuknya, membayar tagihan tanpa keluh kesah, dan tersenyum meski ia tahu Andi selingkuh. Penyesalan itu seperti belati yang tak pernah lepas dari dadanya. Ibu Siti, kini terbaring lemah di klinik gratis, tak lagi punya semangat untuk mengeluh. Ia hanya menatap langit-langit, menggumam. Maaf, Rania, aku salah. Tapi kata-kata itu tak pernah sampai ke Rania, dan ia tahu itu. Bapak Hadi, di panti jompo, menghabiskan hari-harinya dengan menyesali sikapnya yang dulu tak pernah menghargai menantunya. Ia sering menulis surat untuk Rania, tapi tak pernah tahu kemana harus mengirimnya. Suatu malam, Andi mencoba sekali lagi mencari Rania. Ia pergi ke kantor pusat perusahaan ayah Rania, berharap bisa bertemu. Tapi satpam mengusirnya sebelum ia bisa masuk. Ibu Rania tak ada waktu untuk orang seperti Anda, kata satpam itu. Nadanya penuh penghinaan. Andi pulang dengan langkah gontai,
Tahu bahwa pintu ke masa lalunya telah tertutup selamanya. Di penthouse-nya, Rania membuka buku catatan kecilnya untuk terakhir kalinya. Ia mencoret baris terakhir. Hukuman ketiga, penyesalan abadi. Selesai. Ia menutup buku itu, menyimpannya di laci, dan berjalan ke balkon. Kota Jakarta terbentang di depannya, penuh peluang dan kehidupan baru. Ia tak lagi memikirkan Andi atau mertuanya. Mereka kini hanyalah bayang-bayang dari masa lalu yang telah ia tinggalkan. Rania mengangkat gelas tehnya, brindisi untuk dirinya sendiri. Untuk kehidupan baru, katanya pelan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkedip, seolah merayakan kemenangannya. Ia tahu, di suatu tempat di Jakarta, Andi dan mertuanya hidup dengan penyesalan yang akan membayangi mereka selamanya. Tapi itu bukan lagi urusannya. Rania telah bangkit, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Di kamar kos yang gelap, Andi menatap foto pernikahannya dengan Rania, satu-satunya benda yang tersisa dari masa lalunya. Ia menangis, tahu bahwa ia telah kehilangan bukan hanya istri, tapi juga kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ibu Siti dan Bapak Hadi, di tempat masing-masing, juga tenggelam dalam penyesalan. Nama Rania menjadi doa yang tak pernah terucap. Hukuman Rania telah selesai, dan bagi mereka, itu adalah hukuman seumur hidup.